betapa pentingnya pilar ketiga. Kita lihat, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau menempuh jarak 470 km. Berapa? 470 km. Equal dari Jakarta sampai ke Semarang. Jalan kaki. Nah, jalan kaki Jakarta Semarang. Kalau jalannya di Indonesia enak, jalan 15 menit temu pohon kelapa, bisa ngaso dulu, bisa istirahat. Kalau jalannya di Arab Saudi, jalan 15 menit ketemu apa? Kalajengking. Masalah, tapi ternyata Rasul tetap berhijrah untuk menegakkan pilar yang ketiga. Bukan karena beliau takut dibunuh, bukan, karena pilar ketiga. Next mas, kita lihat Michael H. Hart dalam bukunya 100 Ranking of the Most Influential Person in History mengatakan bahwa nomor satu yang paling berpengaruh di dunia adalah siapa? Muhammad Rasulullah. Kok bisa? Dia bukan orang muslim. Ketika dia menulis kitab ini, buku ini, langsung spontan protes dari orang-orang Kristen. Woi, gimana lo ini? Kamu orang Kristen, nulis Nabi orang jadi nomor satu. Nabi kita Yesus, Tuhan kita Yesus justru jadi nomor tiga. Nomor dua siapa? Isaac Newton. Bayangkan, nomor satu Muhammad, nomor dua Isaac Newton. Menyakitkan hati itu. Nomor tiga baru Yesus, Tuhan. Bayangkan. Ketika dia diprotes, dia katakan, saya mah santai aja, saya nulis bukan karena pengikutnya banyak, tapi saya tulis karena dia berpengaruh. Next mas, kenapa dia menulis? Ada dua alasan. Muhammad however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. Muhammad bertanggung jawab terhadap seluruh ajaran Islam. Tidak seperti Yesus, Yesus berbagi dengan Paulus, dia katakan. Contoh, dulu Yesus itu disunat. Sekarang umat Kristen disunat atau tidak? Enggak, kenapa? Karena Paulus bilang gak usah disunat. Dulu Yesus gak boleh makan babi. Sekarang mereka makan babi? Makan, karena Paulus bilang boleh makan babi. Berarti yang diikuti Paulus atau Yesus? Oke, karena itulah Michael H. Hart menaruh Yesus menjadi nomor tiga, nomor satunya Muhammad. Dia katakan yang kedua, furthermore Muhammad unlike Jesus was a secular as well as a religious leader. Hati-hati, sekulerisme beda dengan sekuler. Sekuler itu dunia, kalau sekulerisme itu berhala. Kan itu kan ya? Nah, Muhammad adalah pemimpin di dunia sebagaimana dia pemimpin akhirat. Contoh, di Masjid Nabawi, Muhammad, Allahu Akbar, yang lain ikut semua, Allahu Akbar. Rasul ruku, semua ruku. Rasul sujud, nggak ada yang berani berdiri sendiri. Rasul tawaf gayanya begitu, nggak ada yang berani bikin gaya lain. Kenapa? Itu kualat nanti. Kan gitu kan ya? Tapi ketika di luar sama, tidak ada satupun sendi negara, tidak ada satupun pejabat negara yang berani mengatakan A kalau Rasul bilang jangan. Itu di dalam negara. Zaman sekarang beda. Imam di masjid Allahu Akbar, nggak ada yang berani bantah. Coba lihat nanti sholat maghrib, ketika imam Allahu Akbar takbir, ada nggak takbir? Nggak ada. Tapi ketika imamnya keluar nyuruh ini begini, diikuti? Enggak, itu masalahnya. Ketika sekarang tidak ada lagi pemimpin dunia sekaligus pemimpin akhirat, sedangkan Rasul kita adalah orang yang semacam itu. Next mas, kita lihat. Nah, maka inilah kata-kata Utsman bin Affan kepada kita semua. Innallaha la yazu bisultan ma la yazu bil Qur'an. Allah menghilangkan maksiat dengan kewenangan dan kekuasaan yang tidak dapat dihilangkan dengan Quran saja. Karena manusia itu ada dua. Satu, yang sadar kalau dibacain Quran. Dua, yang tambah kafir kalau dibacain Quran. Ada ya? Ada. Contoh kayak kemarin misalnya. Dulu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Disadari dengan Al-Quran. Bisa? Gak bisa. Dikirimkan pasukan. Selesai urusan. Zaman sekarang ada juga yang semacam itu. Contoh, ada pelacuran, ada pornografi, ada yang lain-lain. Mengkhawatirkan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu mengandung berapa? Berapa lama mengandung? 9 bulan 10 hari. Rela ketika anaknya setelah keluar mainan yang gitu-gituan? Enggak. Ternyata ada sekarang digelodok Bapak Ibu sekalian. Itu film porno banyak. Harganya berapa mas? Nah ini pemakai berarti. Salah, harganya bukan 10.000, harganya 5.002. Oh lebih tahu saya. Enggak, karena saya pernah jalan sana ditawari. Oke, 5.002. Sidi Harun Yahya harganya berapa? 25.000. Bagaimana umat mau pinter? Harga film porno 2.500. Kalau beli 2 gratis, 1 kan itu kan ya. Masalah ini, polisi tahu? Tahu polisi? Tahu, nggak bergerak, maksiat nggak hilang. Kedua, pelacuran. GIC dibuat di Kramatungga. Apakah pelacur-pelacurnya hilang? Pindah kemana? Hah? Oh berarti pengguna juga jadi? Enggak, pindahnya ke Yosudarso. Saya beberapa bulan terakhir ngisi rutin di JSI, ngisi radio di sana. Malam-malam saya pulang,
itu pelacuran sudah ke etalase. Polisi tahu? Ya Sudarso itu jalan apa? Jalan arteri itu. Polisi itu tapi tidak bergerak. Datanglah beberapa ormas Islam dihancurin. Jadinya namanya anarkis. Tapi kalau polisi yang hancurin anarkis enggak? Itulah gunanya kekuasaan. Tidak bisa hilang maksiat tanpa kekuasaan. Makanya beberapa ulama mengatakan tidak adanya khilafah, tidak adanya negara yang menerapkan syariat, itu umul jaroim, ibunya segala kriminalitas. Contoh, Felix nggak sholat, yang dosa siapa? Felix nggak puasa, yang dosa siapa? Felix berzina, yang dosa siapa? Felix. Tapi kalau negara bermaksiat, yang dosa siapa? Contoh, negara menerapkan riba, yang dosa siapa? Semua yang ada di sini termasuk saya dosa. Kenapa sih kita debunya? Padahal dosa riba yang paling kecil seperti menzinai ibu kandung. Allahu Akbar. Satu dosa diadopsi negara, semua kena. Ini masalah besar. Next mas, kita lihat. Nah maka ini penutup dari kita. Ini dari kitabnya Imam Syafi'i, Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, fa'inad dunia mazru'atul akhirat. Sesungguhnya dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Yang gak nanam dunia, gak dapat akhirat. Kemudian beliau mengatakan lagi, wala yutimuddini ila bidunya. Tidak akan sempurna din agama tanpa adanya dunia. Wal mulku wa dinu atu amani. Sesungguhnya kekuasaan dan agama seperti saudara kembar. Jangan dipisah-pisahkan. Kemudian beliau melanjutkan, faledini aslun wa sultanu harisun. Bagi agama adalah asasnya dan bagi kekuasaan adalah penjaganya. Famala aslalahu famahdumun, famala harisalahu fatdoi. Segala sesuatu yang tidak ada asas pasti hancur. Dan segala sesuatu yang tidak ada penjaga pasti akan hilang. Maka Imam Syafi'i berkata, inilah pentingnya pilar yang ketiga, yang sekarang nggak ada. Next mas. Nah jadi inilah yang harus kita lakukan. Sekali lagi saya katakan, menurut fakta sejarah, dan Anda boleh cari dimanapun bukunya, tidak pernah Islam akan berprestasi kecuali ada pilar ketiga. Inilah buku saya. Jadi buku saya dari pertanyaan why sampai bagaimana Anda disiapkan mempunyai sikap mental yang benar untuk menegakkan Islam dalam level yang sesungguhnya, dalam level yang semuanya, sehingga kata-kata rahmatan lil alamin bukan merupakan suatu angan-angan ataupun teori lagi. Dan insya Allah Anda bisa dapatkan semuanya dalam buku saya nanti. Ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir kali saya ingin dengar takbir berkumandang lagi, karena dari tadi tepuk tangan dan kita sudah banyak sekali dengar tepuk tangan. Sekali lagi takbir, takbir.